Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, fa usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah karunia-Nya kepada kita dengan tiada henti-hentinya. Seiring dengan itu, semoga salawat dan salam selalu dicurahkan Allah pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat ke-18 berfirman, yang isinya memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, sekaligus memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bermula Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman itu harus berusaha meningkatkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Karena pengakuan beriman saja belum cukup. Buktinya adalah dengan takwa. Para pakar mengatakan, merumuskan, memberikan definisi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan. Ini bukti dari iman. Allah menghendaki sesudah beriman tingkatkan menjadi takwa. Kemudian berikutnya Allah mengingatkan sekaligus memerintahkan agar orang-orang yang telah beriman dan bertakwa itu mampu mengevaluasi dirinya, mampu menghitung, menghisap apa yang telah disiapkannya untuk bekal kehidupannya di alam akhirat nanti. Di dunia kita memerlukan bekal materi, hampir habis untuk materi. Di akhirat kita juga memerlukan bekal, tapi tidak memerlukan materi. Kekayaan dunia berapapun yang kita miliki tidak akan dibawa ke akhirat. Jadi lain bekal yang diperlukan. Melalui ayat ini Allah mengingatkan kepada kita evaluasi.
hitung bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk akhiratmu. Ada orang yang berpandangan bahwa seluruh kegiatan aktivitas kehidupan di dunia ini dia bagi saja menjadi dua bagian. Satu bagian bekal akhirat yang diperoleh dari rajin sholat, puasa, zakat, haji. Itu amal akhirat, karena nanti akan dapat pahala, dan pahala itu yang akan dibawa ke akhirat. Satu bagian lagi bakal dunia saja. Kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan iptek, apapun juga itu dipahami sebagai kegiatan dunia, karena manfaat langsung didapatkan di dunia ini. Ini dua paham ini yang berjalan. Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat, ternyata tidak demikian. Seluruh aktivitas kehidupan kita di dunia ini, seluruhnya dipantau, dimonitor, direkam oleh pengawas-pengawas yang ditugaskan oleh Allah, para malaikat yang mulia, untuk mencatat seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia. Semuanya nanti akan diperhitungkan di akhirat. Jadi tidak ada yang tidak akan membawa dampak ke akhirat. Semuanya. Dalam Al-Quran surat Qauf ayat 17-18 antara lain Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak satu ucapan pun yang diucapkan manusia, melainkan ada malaikat di dekatnya yang selalu mengawasi. Ucapan saja direkam oleh malaikat, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan, apalagi perbuatan. Apapun yang kita kerjakan, bergerak di bidang apa, sebagai rakyat biasa, sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang polisi, sebagai seorang TNI, sebagai apapun asal namanya manusia, seluruh kegiatannya direkam oleh malaikat, dan itu akan dibawa nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi kalau kita kembali kepada ayat tadi, kapan kita menyiapkan bekal akhirat kita? Jawabannya sekarang. Sejak kita menginjakkan kaki sebagai manusia yang akil baligh, sejak saat itu kita sudah mulai menyiapkan bekal. Tidak ada yang ketinggalan. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar memberikan pengertian lighat itu artinya tidak hanya menyiapkan, tetapi juga mentransfer, mengirim lebih dulu sebelum kita berangkat. Sebelum kita berangkat ke akhirat, kita sudah mengirimkan bekal itu. Nah, ini dia yang dikerjakan oleh malaikat dengan pembukuan yang super aktif dan super teliti. Ketelitian itu disebutkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Berbuat baik sebesar debu pun akan diperlihatkan Allah nanti di akhirat. Perbuatan jahat sebesar debu pun akan diperlihatkan juga nanti oleh Allah di akhirat. Yang baik akan diberi balasan dengan kebaikan, yang jahat akan diberi dengan balasan azab. Dalam surat Al-Zalzalah kita sering baca dalam solat kita, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar debu, niscaya dia akan melihat balasannya nanti
di yaumil akhir. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun seberat debu, niscaya dia akan melihat balasannya di akhirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah, kita semua sekarang sedang menyiapkan, sedang mengirim, ditolong oleh malaikat, dikirim, ditransfer nilai-nilai yang kita kerjakan sekarang. Di bidang apapun kita bekerja. Ada hadis yang menceritakan, Rasulullah mengingatkan, belum mantap kaki seorang anak Adam di akhirat nanti, kepadanya sudah ditanyakan 4 pertanyaan yang harus dijawab dan dipertanggungjawabkan. Yang pertama, tentang umurnya. Untuk apa umur itu dihabiskan? Kalau kita bicara umur, kita akan bicara waktu. Waktu dimulai dari detik. Detik demi detik dari umur kita akan diminta pertanggungjawaban. Mana lagi kita bisa membagi ini akhirat, ini dunia. Yang kedua, yang akan ditanyakan oleh malaikat, masa muda. Untuk apa kamu habiskan masa mudamu? Masa muda adalah masa yang sangat produktif. Untuk apa? Kita akan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, harta. Dari mana kamu dapatkan harta? Rupiah demi rupiah, dolar demi dolar, dinar demi dinar. Dari mana, bagaimana kamu mendapatkannya? Dan kemana kamu belanjakan? Yang bergerak di bidang bisnis ekonomi, yang hitungannya adalah rupiah dolar dinar, rupiah dolar dinar, akan ditanya nanti, dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu belanjakan. Mau mengumpulkan harta untuk 10 turunan, 15 turunan, ini akan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, tentang ilmu. Apa saja yang sudah dimanfaatkannya dari ilmu yang dimiliki. 4 pertanyaan ini, Allahu Akbar, tidak satu pun yang luput. Perjalanan akhirat, sidang Jumat yang dirahmati Allah, bermula dari berakhirnya kehidupan di dunia ini. Wafat, pindah ke alam barzah, kemudian datang kiamat, dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang, dihisap seluruh amal perbuatan yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Tidak satu pun yang luput. Perkataan pun dimintakan pertanggungjawaban, apalagi perbuatan. Ujung dari perjalanan akhirat kita adalah hanya ada 2 terminal akhir. Satu, surga Allah yang penuh dengan segala kenikmatan. Yang kedua, neraka Allah yang syarat dengan azab dan sengsara. Siapa yang akan masuk surga? Siapa yang akan dicampakkan Allah ke dalam neraka? Sudah dijelaskan oleh Allah. Melalui mizan, melalui hisab di akhirat nanti akan ketahuan. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, dialah yang beruntung akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dialah yang merugikan diri sendiri, yang akan dicampakkan Allah ke dalam neraka yang penuh dengan azab sengsara. Dalam surat Al-Mu'minun 23 ayat 102, 103 ini dijelaskan Allah. Faman saqulat mawazinuh fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya,
maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keberuntungan surga Allah. Wa man khaffat mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, berpangkal dari surat Al-Hasyr ayat 18 tadi, kita diingatkan tentang bekal akhirat kita. Bekal akhirat itu sedang kita garap, sedang kita kumpulkan. Malaikat mencatat semuanya, tidak ada yang terliwat. Hati-hati agar kita berusaha sedapat mungkin menjauhkan sejauh-jauhnya segala perkataan perbuatan yang jahat yang mendatangkan murka Allah. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat mengerjakan semua amal-amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampah dibawa ke akhirat, jangan limbah dibawa ke akhirat, tapi yang baik-baik saja yang dibawa ke akhirat. Mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian bertakwa kepada Allah, dan selalu ingat posisi kita. Andainya saat ini saya dipanggil oleh Allah, kira-kira kemana tempat saya pergi? Terminal mana kira-kira yang akan saya tempati? Karena itu tergantung kepada persiapan akhirat yang kita siapkan sekarang. Mudah-mudahan demikian. Allah membantu dan menolong kita selama kita mau berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khalaqal insana wa 'allamahul Qur'an. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wasi'al maghfirah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar.